alhamdulillah ya guys. Today we will discuss about recontext. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum recontext itu apa? Enggak, Miss. Oke, jadi Miss di sini ada PPT-nya ya guys, yang ya student teman-teman. 19. Oke, introduce. Recontext is a type of text in English that tells or retells a story, action, or activity. Jadi recontext itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Jadi seperti cerita. And then usually the context tells about someone's experience. Biasanya recontext juga menceritakan tentang pengalaman seseorang. Jadi seperti contohnya tuh seperti misalkan kita habis liburan seperti itu. Jadi kita tuh menceritakan tentang pengalaman kita selama liburan itu seperti itu. Jadi menceritakan ulang gitu. The communicative purpose of recontext is to be able to tell an experience or events that occur in the past chronologically or sequentially, with the aim of entertaining or amusing readers or listeners. Jadi recontext itu mempunyai tujuan yang komunikatif, ialah untuk menceritakan sebuah pengalaman atau kejadian dan peristiwa yang terjadi pada masa lalu secara kronologis atau juga secara berurutan dengan tujuan sebagai entertain atau menghibur para pembaca atau pendengar. Jadi recontext juga bukan hanya menceritakan tentang pengalaman pribadi saja, tapi juga kayak historical seperti itu. Jadi kayak cerita kayak seperti perjuangan Indonesia seperti itu. Jadi story seperti itu. Types of recontext. The first, personal recount. Personal recount is a type of text that function to tell about the writer's personal experience. Yang pertama, jadi di sini ada jenis. Mohon maaf salah. Jadi ada jenis dari recontext. Yang pertama, ada personal recount, yakni salah satu jenis teks yang berfungsi untuk dapat menceritakan tentang pengalaman pribadi. Jadi seperti yang katakan tadi. Jadi kayak pengalaman pribadi. Yang kedua ada factual recount. A factual recount is a type of text that contains a report of an event that actually happened. For example, a report about an accident. Jadi yang kedua ini factual recount, yaitu sebuah jenis teks yang berisi laporan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya laporan tentang sebuah kecelakaan. Jadi yang kedua ini tentang kejadian seperti itu. Kayak wartawan gitu ya? Kayak wartawan. Jadi menceritakan ulang seperti itu. And the last, imaginative recount. Imaginative is one type of recontext that is useful for presenting an imaginative story experience by someone. An example of an imaginary story that he got from a dream he had. Jadi imaginative recount itu kayak menceritakan, jadi kayak penulis gitu enggak sih? Menurut kalian, jadi kayak kita tuh mempunyai imajinasi, terus ditulis jadinya seperti itu. And then features of recontext. Using past tense
sentence such as when, departed, woke up, and so on. Jadi di sini ada ciri-ciri dari reconteks. Jadi ciri dari reconteks itu menggunakan kalimat past tense, yaitu lampau. Seperti when, terus woke up, etc. Using adverbs and adverbial phrases to express time, place, and manner, such as last week, last year, last September, yesterday, on the second day, 2 days ago, and so on. Jadi menggunakan ciri dari reconteks juga menggunakan adverbs dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, seperti last week, last year, seperti itu. And the last, using conjunction and time connectives to sequence event or occurrences such as and, before, then, after, that, and so on. Ciri-ciri reconteks juga menggunakan conjunction dan time connective guna mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti dan, sebelumnya, lalu, setelah itu, gitu tuh, dan seterusnya. Okay, now I will give you an assignment for homework. So jadi kalian membuat pengalaman pribadi, kayak misalkan kalian tuh habis liburan, nanti kalian ceritakan ulang. Nanti minggu depan kita praktekkan di sini. Ini kita sudahi saja sekarang materi kali ini karena waktunya sangat terbatas guys. Soalnya kita kan udah masuk waktu zuhur ya, jadi kita sudahi saja. Okay. Thanks for your attention. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ingat ya ininya, PR-nya. Ya. Nanti kita langsung praktekkan langsung di sini ya.